Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menunjukkan cara install dan konfigurasi remote server ya, seperti yang di buku halaman lembar kerja halaman 88-89. Seperti biasa kalau di buku pakai repository DVD, tapi kalau kita karena anggap saja ada yang nggak punya repo di DVD ya, file ISO, maka kita pakai repo online saja. Saya kira lebih efektif pakai repository online. Nah, seperti biasa kita clone dari Debian yang masih fresh. Ini hasil cloning saya lakukan di balik layar ya, untuk menyingkat waktu. Langsung saya jalankan saja. Enter. Oh ya, jangan lupa networknya di setting grid adapter, kemudian koneksi ke WiFi. Nah, ini tampilannya agak error karena tadi koneksi jaringan yang saya lakukan setelah pada saat sistem operasi berjalan. Yang bagus memang sebelum sistem operasi dijalankan, jaringannya disetting dulu. Nggak apa-apa. Ini kan login ya. Nah, seperti ini berhasil login. Kita cek IP-nya. Belum dapat. Kalau dapat dari saya cepatnya pakai HP. Ciri khasnya 43 titik ya. Kalau 10 titik ini ciri khas NAT ini ya, dapat IP dari NAT. Nah, kita restart saja jaringannya, atau kita restart sistem operasinya saja. Cek IP setelah kita restart. Nah, ini sudah dapat dari HP 43.56. Kemudian kita setting repositorinya ya. Nah, kita nggak pakai ini, sudah kita buktikan dulu. Kalau pakai yang default ini kurang lengkap ya. Nah, seperti biasa kita pakai repository yang ada di internet, misalkan kambing terus ya, dari Universitas Indonesia. Nah, ini contohnya. Dep http kambing.ui.ac.id debian spasi master spasi min spasi strip spasi non strip free di kompas tambah strip src. Yang lain sama. Keluar, Ctrl X Y enter, kemudian kita update. Mudah-mudahan cepat.
Nah, setelah itu sebelum kita install, kita lihat dulu SSH, paket SSH yang akan kita install itu ada apa enggak. Wah, yang mengandung kata SSH banyak sekali ya. Kalau yang di buku itu yang akan diinstal yaitu Open SSH Script Server. Oke, Open SSH Script Server. Nah, ini Open SSH Script Server ada ya. Ya udah, kita install aja, apt install Open SSH Script Server. Nah, ada masalah di sini. The following packages have unmet dependencies. Artinya butuh paket yang harus diinstal, yaitu Open SSH Script Client dengan versi sekian itu. Kalau kita lihat apt search Open SSH Script Client, enter. Nah, ini sudah terinstall Open SSH Client sebenarnya, tapi kenapa kok Open SSH Server ketika mau kita install kok nggak mau? Karena perhatikan versinya yang diinginkan yaitu 1.27.9 P1 strip 10 plus dep 10 U1. Nah, sedangkan yang terinstall dep 10 U2. Tuh ya, jadi nggak match antara permintaan dengan yang sudah terinstall. Nah, sebagai alternatif, sebenarnya saya sudah try and error ya, lama ini try and errornya. Solusinya yaitu pakai repositori yang lain. Nah, ini yang asli dari Debian. Dari hasil pencarian ini kata kuncinya masih tetap, nggak usah diganti. Pilih hasil pencarian yang dari wiki Debian ini. Nah, buka, kita ganti alamat source listnya di sini. Nah, mudah-mudahan nggak lemot. Nah, ini banyak sekali, cukup 2 baris saja. Ini yang akan kita ketik nanti. Kenapa saya taruh di bawah? Supaya kelihatan ya, karena ini makan tempat besar sekali setiap. Oke, kita masuk ke source list lagi. Ini dihapus atau di disable aja, dan kita tulis alamat yang baru, debian.org garis miring Debian spasi tester spasi min, kopas saja. Yang baris kedua ditambahi src. Udah keluar, nomor FY enter, kemudian kita update lagi. Mudah-mudahan nggak lama. Gantung speednya ini ya. Kalau speednya kecil lama sekali. Ini speednya besar, nah, cepat. Nah, ini hampir 1 mega, 980 KB. Cepat ya. Memang berubah-ubah kecepatannya. Nah, kalau ada pemberitahuan run apt list upgrade nggak usah dilakukan aja ya. Biarkan aja, itu hanya himbauan, saran. Kita ulangi lagi. Kita mau install Open SSH Server ya. Saya ulangi. Ctrl C supaya tahu ya. apt search Open SSH Server. Nah, ini Open SSH servernya ada. Sekarang kita install Open SSH Server. Mau ya sekarang, karena yang diinginkan versinya ini sama 10 U2, sedangkan yang diminta tadi yang dipunyai itu 10 U2. Kalau 10 U2 otomatis Open SSH client-nya juga 10 U2. Yang terinstall tadi kan 10 U2.
itu loh. Ini karena sudah sama prasyaratnya, depending itu syarat ya, sudah sama, akhirnya ya langsung oke, bisa lanjut. Kecil saja ya, 1,7 MB ini. Y, enter. Nah, setelah terinstall, kita konfigurasi SSH untuk merubah nomor port itu, halaman 89 nano etc SSH garis miring SSH tab. Nah, ini banyak sekali yang mengandung tulisan SSH, tambah D tab. Nah, SSH config ya, pakai tab ya, jangan diketik, enter untuk menghindari salah tulis. Kemudian kita aktifkan baris port 22 ini, yang tulisannya port 22 diaktifkan gini. Nah, ini nomor default, nomor port default dari protokol SSH. Kita ganti dengan 345. Apa tujuannya mengganti nomor port ini ya? Kalau nomor port itu untuk alasan keamanan. Nomor port itu kalau masih default, di scan jaringan, hacker itu sebelum menyusup pasti menycan dulu. Nah, kalau masih default, di scan kelihatan. Oh, ini punya servernya, ini punya SSH-nya. SSH-nya diinstal dan nomor portnya masih default. Nah, ini bisa dimasuki. Tapi kalau nomor port sudah kamu ganti, ketika di scan nggak kelihatan. Oh, ini SSH-nya belum terinstall, atau pasti punya pemikiran, oh, ada kemungkinan sudah terinstall, diganti nomor portnya, karena kalau diganti nomor portnya di scan itu nggak kelihatan, itu ya. Jadi untuk alasan keamanan sebenarnya mengganti nomor port ini. Di sini nggak dijelaskan, saya bisa menjelaskan karena pernah mencoba. Nah, kalau cuman mengganti nomor port saja, kemudian kita keluar dari file konfigurasi ini, perintahnya Ctrl+Y enter seperti biasa. Kemudian kita restart SSH-nya, etc init ss tab ya, pakai tab SSH restart. Nah, setelah kita restart, di situ ada pemberitahuan kalau ingin memodifikasi tampilan SSH, tampilan login supaya menarik ini ya, maka bisa download paket namanya Viglet yang versinya 225 dan seterusnya, dep itu. Nah, saran saya, kalau kamu melakukan seperti halaman 90, berarti downloadnya dari Windows ya, downloadnya dari Windows atau dari laptop, nanti dikirimnya pakai WinSCP itu seperti halaman 91. Ini saran saya, di repository itu Viglet sudah ada paket Viglet, jadi tinggal diinstal saja. Kalau seperti di buku itu download dulu di laptop, kemudian dikirim pakai WinSCP. Setelah dikirim dengan WinSCP di server, baru diinstal dengan perintah dpkg-i seperti halaman 93 itu. Nah, ya nggak apa-apa sih kalau ingin mengikuti buku. Tapi kalau ingin lebih efisien, langsung saja kita lihat di repo dengan perintah apt search Viglet. Nah, ini Viglet ada ya, Viglet ada, tipenya 225-3. Oke, kita install aja langsung, apt install Viglet. Cepat sekali karena memang paketnya kecil ya. Setelah Viglet terinstall, kemudian kita konfigurasi Viglet. Caranya yaitu seperti halaman 93 ya. Setelah menginstal Viglet, kalau di situ paketnya terpisah tidak dari repo, maka installnya pakai dpkg-i ya. Nama paketnya Viglet harus persis ya nulisnya, dep itu. Kemudian, nah ini cara konfigurasinya pakai yang pertama Viglet Fig tab. Nah, ini dilengkapi ya, tambah tab. Nah, ini Viglet saja spasi
Piglet ini untuk memberikan tulisan besar nanti. Apapun yang kita tulis nanti akan dibuatkan tulisan teks besar. Contohnya kalau di situ apa? Debian spasi server spasi lebih besar spasi, nah ini tempat penyimpanannya etc ssh banner. Jadi BA ini kalau kita tab nggak muncul karena file banner ini belum ada ya. Banner kita tulis manual aja karena filenya memang baru akan dibuat. Enter. Nah sekarang kalau kita lihat banner sudah ada ssh garis miring BA tab. Nah ada kan sekarang karena sudah terbuat. Nah kalau kita lihat dengan nano, nah ini loh tulisannya cakep kan ya. Ini nanti akan tampil di halaman login pada saat kita mengakses server menggunakan protokol SSH. Keluar. Nah, kalau ingin menarik bisa pakai nama kamu, misalkan nama saya ya, namanya masing-masing boleh ya, pakbudi.com misalkan. Enter boleh ya. Nanti kalau kita lihat loh hasilnya seperti ini. Itu ya. Nah, berikutnya ini baru membuat tulisan saja ya, membuat tulisan banner. Jadi belum tampil ketika kita login SSH. Supaya banner ini tampil di SSH, caranya yaitu kita tuliskan di file SSH config. Saran saya jangan pakai echo itu ya. Kenapa? Karena kalau salah ketik bisa fatal. Nah, di situ echo saya tunjukkan salah ketiknya bagaimana ya. Misalkan ini banner spasi etc garis miring ssh garis miring banner. Kalau ini di tab nggak bisa karena ada tanda petik di sini. Coba tanda petiknya saya buang, tab nggak mau kan. Baiknya jangan dikasih tanda petik dulu untuk memudahkan pengetikan, baru dikasih tanda petik. Diapit tanda petik satu aja. Nah ini rawannya kesalahan di sini. Ini kalau ditulis lebih besarnya satu kali, etc ssh sshd tab. Nah ini file sshd config hilang. Ya nggak hilang nih, tulisannya isi yang di dalamnya itu di replace dengan tulisan ini banner. Nah, cuma satu garis ini banner spasi ini. Oh ini bisa fatal ya. Kalau seperti di buku itu nggak salah ketik, ada dua tanda lebih besar. Ini maksudnya menuliskan di baris bawahnya, menambahkan di baris paling akhir bawahnya. Gitu. Ini sama saja kita masuk di file SSH config, kemudian menuju baris paling bawah ditulis tulisan ini banner spasi etc dan seterusnya itu. Oke ya. Ini bisa kamu praktekkan, boleh, asal hati-hati. Kalau ini lebih aman, kita masuk ke file ssh sshd tab ya, jadi config, kita menuju baris paling bawah, baris Ctrl B, baris paling bawah apa? Go to last line ini, Ctrl V. Beri satu garis biar jelas tulisan kita. Banner spasi garis miring etc garis miring ssh garis miring banner. Nah ini udah, ini aja banner spasi etc ssh banner. Keluar, Ctrl X Y, enter. Kemudian kita restart PC ini SSH dan restart. Setelah kita restart, kita kembali ke halaman WinSCP halaman 91 ya. Jadi kita menggunakan aplikasi untuk mengakses server, yaitu WinSCP sama Putih ya di Windows.
kalian bisa download WinSCP sama Putih di internet secara gratis. Nah, ini contohnya ini, download WinSCP, enter. Ini diketik WinSCP, enter. Ini pilih yang download ya. Cuman 10,6 MB ya, sekitar 10 MB, nggak besar, gratis langsung dari webnya. Berikutnya kalau ingin download Putih, ketik aja putih melati. Nah, ini for the Windows platform, pilih ini ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Saya kumpulkan di sini remote server. Nah, ini Putih nanti ada 2 versi. Lihat tipe Windowsmu ya. Untuk melihat tipe Windows, kalau contohnya seperti ini. Nah, ini sistem tipe Windowsnya yaitu 32 bit. Kalau 32 bit, maka yang kamu download yang ini, nggak ada tulisannya 64 bit. Kalau yang 64 bit, yang kamu download yang ada tulisannya 64 bit. Nah, ini jangan sampai keliru. Disesuaikan dengan sistem operasi kamu. Kalau WinSCP nggak ada ya, langsung download aja. Nanti setelah diinstal WinSCP seperti ini tampilannya. Ini ada pemberitahuan versi yang terbaru, upgrade. Nah, SSD ini bisa diakses menggunakan aplikasi WinSCP. Caranya yaitu seperti halaman 91. Untuk file protokol ini dipilih dengan SCP. Hostname ini diisi IP-nya server. Kalau lupa bisa dilihat di PA. Nah, ini 43.56 ya. 3.56. 192.168.43.56. Port numbernya sesuai yang kita ubah tadi. Username-nya kalau lupa jangan ikut-ikutan saya, menyesuaikan. Kalau lupa dilihat LS home ya. Ini saya bersihkan dulu layarnya. LS _home, enter. Nah, ini usernya adalah ASD. Ini usernya ASD. Passwordnya apa? User kamu masing-masing ya, jangan ikut-ikutan saya. Nah, ini kalau berhasil seperti ini. Update. Nah, ini tulisan dari apa ini? Banner tadi ya. Bisa diubah sesuai keinginan. Continue. Nah, seperti ini. Yang sebelah kanan adalah komputer server, yang sebelah kiri adalah komputer kita. Ini contohnya kita akan copy file ke server ya. Bisa aja langsung. Nanti letaknya di room ASD ya, di folder room ASD di komputer server. Oke, misalkan saya mau kirim file ini, Putih installer ini ya, nah, kirim ke sini, ditarik, di drag aja ya, diklik, ditahan, ditarik, ini lepas. Nah, ini cek dari komputer server untuk memastikan ls_home a tab untuk apa ini, letaknya di home ASD ya, enter. Nah, ini Putih installer MSI itu berhasil ya. Tuh cara kopas file menggunakan WinSCP seperti di buku, sudah bisa kalian lakukan. Berikutnya, oh ya, untuk yang halaman 93 nomor 4 itu pengujian FTP server, itu salah ketik ya. Ini materinya SSH, jadi maksudnya penulis mungkin pengujian
maksudnya editornya ya. Pengujian SSH server. Nah, pengujiannya ada dari dua sisi. Yang pertama dari server, yang kedua dari klien ya. Jadi bisa diuji dari server langsung. Dari server, dari Debian langsung di sini ya. Perintahnya yaitu SSH spasi server. Server itu nama user ya. Jadi nama usernya di sini aja Pak, ASD add, kemudian localhost karena di komputer sendiri, spasi. Nah, karena nomor portnya diubah, maka kita tulis nomor port. Kalau default tidak diubah seperti di buku itu, seperti ini aja, ASD add localhost. Nah, nomor portnya diubah berarti nambahi min p spasi nomor port. Nah, ini contohnya. Enter. Udah seperti ini. Itu kode keamanan itu ya. Ini dijawab yes atau y saja. Enter. Harus ditulis yes ya. Enter. Nah, ini passwordnya. Ketik, masukkan. Nah, ini kalau sudah berhasil masuk ya. Keluar, exit. Nah, ini pengujian dari sisi server berhasil ya. Kemudian pengujian dari sisi klien, ini sebenarnya pakai WinSCP, ini juga pengujian dari sisi klien ya. Ini pakai aplikasi WinSCP. Berikutnya kita ngikuti di buku yang dari pengujian dari klien itu pakai aplikasi putih, sudah diinstal ya. Kalau belum segera diinstal. Saya installnya di balik layar untuk menyingkat waktu. Hostname-nya ini diisi IP-nya server. Kemudian nomor portnya ini, nah, jangan lupa nomor port yang kita ubah. Connection type sudah SSH defaultnya, yang tidak bisa diubah, langsung diklik open. Nah, ada pemberitahuan seperti ini. Jawab apa? Seperti biasa, itu kode keamanan ya. Yes. Login as, ini user selain root ya. Kalau root nanti nggak bisa, harus ada konfigurasi tambahan kalau ingin login sebagai root. Nah, ini sudah berhasil masuk, tandanya promnya sudah ya, kita bisa apa ini mengakses jadi promnya $, berarti user biasa. Seperti di buku, kalau ingin melihat apakah yang diakses ini sudah benar server, perintahnya yaitu apa itu uname min a tab. Nah, tambah m tab uname spasi min a, enter. Nah, ini kan Linux Debian ya, yang diakses dari Windows. Berikutnya who am I, siapa kamu? UMI, siapa saya? Enter. Nah, ini nama usernya. Kemudian we, enter. Nah, ini yang user yang ada di server ya, root sama ASD. Oke, kalau ingin mengakses root, login sebagai root, kita seperti biasa ketik su, enter. Nah, ini masukkan password. Nah, promnya jadi crash kan ya, berarti root. Ingin keluar, exit, keluar lagi, exit. Tuh, selesai ya, selesai. Saya kira nggak sulit, hanya merubah nomor port sama apa ini, mengganti nomor port sama membuat banner saja ini ya. Harap paham, segera dikumpulkan tugasnya. Nah, semester ini sebentar lagi selesai ya. Sampai di sini, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.